Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keikhlasan dalam niat kita menuntut ilmu agama ini, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut ilmu agama yang kita dapatkan bermanfaat, Allah berkahi dan bisa memberikan kepada kita semuanya kebaikan, kemuliaan dan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang sangat kita teladani, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan kekuatan kepada kita semuanya. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang rukun wudu, membasuh wajah. Dan pembahasan itu mengantarkan kita kepada pembahasan tentang membasuh jenggot. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun wudu yang kedua, yaitu membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan ini merupakan rukun wudu yang wajib kita lakukan agar wudu kita menjadi sah. Dan para ulama telah sepakat akan wajibnya membasuh kedua tangan sampai ke kedua siku. Dan kesepakatan mereka ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah yang membahas atau menjelaskan tentang ibadah wudu, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhiril ayah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku-siku kalian. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya, itu menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan itu kewajiban.
Karena pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib, kecuali apabila di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut hanya berupa anjuran, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah di sini menunjukkan anjuran. Sehingga kita harus berpegang teguh pada kaidah dasar tadi, bahwa perintah itu pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku-siku kalian. Sebagian ulama mengatakan bahwa makna sampai di sini itu berarti bersama. Makna huruf jar ila di dalam ayat ini bermakna huruf ma'a. Sehingga ya, kalau diartikan berdasarkan penafsiran ini, maka artinya basuhlah tangan-tangan kalian beserta sikunya. Sehingga ini menunjukkan wajibnya membasuh siku. Ya, ini menunjukkan wajibnya membasuh siku ketika membasuh tangan dalam wudu. Dan menguatkan penafsiran ini adalah praktek dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu tawadda'a faghasala yadayhi hatta ashra'a fil 'adudaini, bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berwudu, maka beliau pun membasuh kedua tangan beliau sampai ya basuhannya mencapai dua bagian tangan setelah siku, adud, ya. Wa ghasala rijlaihi hatta ashra'a fis saqain, dan beliau membasuh kedua kaki beliau sampai basuhannya mencapai betis, ya, sampai basuhannya mencapai kedua betis beliau. Kemudian beliau, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, seperti inilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ini menunjukkan bahwa membasuh bagian dari siku dan bagian dari kedua mata kaki itu diwajibkan, karena ini adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian di antara yang menguatkan ya pendapat ini, yaitu wajibnya memasukkan bagian dari siku ya untuk dibasuh ketika membasuh kedua tangan, adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Dan membasuh tangan tidak mungkin sempurna kecuali dengan membasuh bagian dari siku, kecuali dengan membasuh bagian dari siku, sehingga membasuh bagian dari siku menjadi
menjadi wajib. Ya, membasuh bagian dari siku menjadi wajib. Baik, intinya dari penjelasan ini semuanya ya bahwa membasuh tangan itu diwajibkan dan ini merupakan rukun wudu. Para ulama rahimahumullahu jami'an telah bersepakat akan wajibnya membasuh kedua tangan dalam berwudu. Dan ketika membasuh kedua tangan dalam berwudu ini tidak mungkin sempurna kecuali dengan memasukkan siku, maka membasuh siku menjadi wajib juga. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Rukun yang ketiga, yaitu rukun mengusap kepala. Rukun mengusap kepala ini juga diwajibkan dalam ibadah wudu. Dan para ulama juga dalam masalah ini sepakat akan wajibnya mengusap kepala. Kesepakatan mereka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wamsahu biru'usikum. Ya, usaplah kepala-kepala kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada asalnya perintah menunjukkan hukum wajib. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam masalah berapa kadar yang diwajibkan untuk diusap dari kepala kita ketika berwudu. Apakah semuanya ataukah sebagiannya? Yang sebagian ini ya, yang mengatakan yang wajib diusap hanyalah sebagian ya, mereka juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cukup seperempat. Ada yang mengatakan cukup 3 helai rambut, sebagaimana disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Yang seperempat sebagaimana disebutkan dalam mazhab Hambali. Taib. Mana yang lebih kuat dari 3 pendapat ini? Mari kita lihat ya sebagian dalil yang disebutkan oleh para ulama dari 3 pendapat ini. Taib. Yang mengatakan bahwa taib, di sana ada 3 pendapat. Taib, kalau kita lebih perinci lagi, sebenarnya di sana ada 4 pendapat ya. Tapi kita globalkan saja pendapatnya. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa mengusap kepala itu diwajibkan secara keseluruhan. Jadi semua kepala kita ketika berwudu wajib diusap. Dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa yang diwajibkan dalam mengusap kepala adalah sebagiannya saja. Ya. Ini kita globalkan ya. Ada yang mengatakan 1/4, ada yang mengatakan 3 helai rambut. Kita anggap sebagai satu pendapat saja. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa yang diwajibkan dari mengusap kepala adalah semuanya untuk laki-laki.
Adapun untuk perempuan tidak harus semuanya. Taib. Pendapat yang pertama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Wamsahu biru'usikum." Usaplah kepala kalian. Dan huruf ba di dalam firman Allah ini, biru'usikum, ba yang melekat pada kata ru'usikum, mereka katakan ini adalah ba lil ilsaq, huruf ba yang menunjukkan makna bersentuhan. Ba ya di dalam firman Allah ini tujuannya adalah untuk menunjukkan makna bersentuhan, bahwa ada sentuhan antara tangan dengan kepala ketika mengusap ya kepala itu. Sehingga ketika dikatakan ru'usikum, ya, ini ada kata nakirah yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Ru'us, kepala, di sini bentuknya nakirah, diidhafahkan atau disandarkan kepada kum, yaitu isim dhamir, ya, dan isim dhamir itu ma'rifah. Ketika ada isim nakirah disandarkan kepada isim ma'rifah, maka itu menunjukkan keumuman, itu menunjukkan makna umum. Sehingga kata-kata biru'usikum itu artinya semua kepala kalian. Itu artinya semua kepala kalian. Sehingga kata-kata wamsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian, itu artinya usaplah semua kepala kalian. Berarti semua bagian dari kepala kalian. Sehingga tidak boleh kita mengusap sebagian dari kepala kita saat berwudu. Dan ini ya ada sesuatu yang menyerupainya, yaitu pada perintah untuk bertayamum. Kata-katanya wamsahu biwujuhikum, usaplah wajah-wajah kalian. Ada huruf ba di sana, biwujuhikum. Mereka katakan ba-nya itu lil ilsaq. Ba, huruf ba di situ adalah huruf yang didatangkan untuk menunjukkan adanya sentuhan, ya, antara tangan dan wajah ketika mengusap di dalam ibadah tayammum. Dan ketika tayammum, kita harus mengusap seluruh wajah kita, karena di situ memang ya kata wujuh itu isim nakirah, sedangkan kata kum itu isim ma'rifah. Ketika ada isim nakirah diidhafahkan atau disandarkan kepada isim ma'rifah, maka itu menunjukkan makna umum, ya. Wa famsahu biwujuhikum berarti artinya maka usaplah semua wajah kalian. Sehingga yang diwajibkan dalam tayamum adalah mengusap semua bagian wajah. Begitu pula dalam berwudu ketika mengusap kepala. Kata-katanya ya hampir sama, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Maksudnya adalah usaplah semua bagian kepala kalian. Baik, ini dalil mereka yang pertama. Dalil yang kedua adalah praktek dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Zaid. Beliau berkata, "Atana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kami. Fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Maka kami pun mengeluarkan wadah yang terbuat dari tembaga dengan kualitas yang bagus, yang di dalamnya ada airnya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a faghasala wajhahu thalatha. Maka beliau pun berwudu dengan air yang ada di dalam wadah itu, dan beliau membasuh wajahnya hingga 3 kali. Wa yadayhi marrataini ilal mirfaqain. Dan beliau membasuh kedua tangan beliau 2 kali. Wajahnya dibasuh 3 kali, tangannya dibasuh 2 kali, sampai ke kedua siku beliau. Wa masaha bi ra'sihi fa aqbala bihi wa adbar. Dan setelah itu beliau mengusap semua kepala beliau. Fa aqbala bihi wa adbar. Beliau mengusap dengan cara maju dan mundur, memajukan kedua tangan beliau dan mengundurkan kedua tangan beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau mengusap semua bagian kepala beliau. Wa ghasala rijlaihi. Dan beliau membasuh setelah itu kedua kaki beliau. Di dalam riwayat lain, redaksinya wa masaha ra'sahu kullahu. Dan beliau mengusap semua kepala beliau. Inilah praktek dari wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penjelasan untuk perintah membasuh kepala. Dan ternyata beliau mempraktekkan bahwa membasuh kepala itu dengan membasuh semuanya. Ini menunjukkan wajibnya membasuh kepala secara keseluruhan. Taib. Di antara yang menunjukkan benarnya pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawadda famasaha ala khuffaihi, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah berwudu, maka beliau pun mengusap 2 khufnya, wa muqaddami ra'sihi wa ala imamatihi, dan beliau mengusap bagian depan kepala beliau dan mengusap imamahnya, sorban beliau. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup mengusap bagian depan kepala beliau, tentunya yang ada rambutnya, tapi beliau juga mengusap sorban beliau. Kalau mengusap sebagian dari kepala itu sudah cukup, harusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan diri dengan mengusap bagian depan kepala beliau saja yang ada rambutnya. Tidak perlu beliau mengusap sorbannya. Dan ini perbuatan beliau untuk menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat wudu, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala-kepala kalian. Sehingga ini menunjukkan bahwa cara mengusap kepala adalah dengan mengusap keseluruhannya. Tapi inilah sebagian dalil yang disebutkan untuk pendapat yang pertama. Untuk pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa yang wajib dibasuh dari kepala kita adalah sebagiannya, Ada yang mengatakan setengah,
ada yang mengatakan sepertiga, seperempat, ada yang mengatakan cukup 3 helai rambut, ya. Dalil mereka adalah kaidah yang disebutkan oleh sebagian dari mereka, bahwa ba di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biru'usikum, itu ba untuk menunjukkan makna sebagian. Huruf ba di situ adalah huruf ba yang gunanya atau manfaatnya adalah untuk menunjukkan makna sebagian. Ba litab'id, huruf ba yang menunjukkan makna sebagian. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biru'usikum, artinya adalah usaplah sebagian dari kepala kalian. Sehingga ini menunjukkan bahwa yang diwajibkan untuk dibasuh dari kepala kita ketika berwudu adalah sebagian dari kepala kita saja. Hanya saja dalam pendapat ini, ya, ada perbedaan lagi. Ada yang mengatakan yang wajib dibasuh itu setengah kepala, ada yang mengatakan yang wajib dibasuh itu seperempatnya, ada yang mengatakan yang wajib dibasuh itu cukup 3 helai rambut, ya. Kemudian dalil lain yang mereka sebutkan adalah adanya riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa beliau hanya mengusap bagian depan kepala beliau saja, ya. Jadi kalau dikatakan bagian depan dari kepala bukan wajah, ya, karena wajah tidak masuk dalam pembahasan kita lagi. Wajah sudah ada pembahasan di awal. Kepala itu setelah wajah. Kalau dikatakan membasuh bagian depan kepala, berarti bagian kepala setelah wajah yang paling awal. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap bagian awal kepala beliau saja. Dan ini menunjukkan, ya, bahwa membasuh semua kepala itu tidak diwajibkan. Baik. Dalil pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa membasuh semua kepala hanya diwajibkan untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan tidak diwajibkan untuk membasuh semuanya. Sebagian saja sudah cukup. Dalil dari pendapat ini adalah perbuatan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan dari beliau, atau ada riwayat dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah beliau mengusap bagian depan kepala beliau saja ketika berwudu. Dan pendapat ini adalah pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam salah satu riwayat yang dinukil dari beliau. Taib, mana pendapat yang paling kuat dari 3 pendapat yang kita sebutkan ini? Wallahu a'lam, ya. Pendapat yang paling kuat dari 3 pendapat ini adalah pendapat yang pertama. Kenapa? Karena dalil-dalilnya lebih kuat. Bagaimana dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh pendapat yang kedua? Kita bisa jawab dengan mengatakan bahwa keterangan atau penjelasan bahwa ba di situ lit tab'id, untuk menunjukkan makna sebagian, ya, ini banyak diingkari oleh ahli bahasa, ya, banyak diingkari oleh ahli bahasa. Mereka, ya, mengatakan bahwa tidak ada dalam bahasa Arab,
huruf ba yang menunjukkan makna sebagian. Di antara yang mengingkari hal tersebut adalah Imam Sibawai. Ya. Beliau mengingkari penjelasan itu dalam 15 tempat di dalam kitabnya. Ibnu Barhan juga mengatakan demikian. Man za'ama anna al-ba' tufidu tab'id faqad jaa ahla al-lughah bima la ya'rifunahu. Barang siapa yang menganggap bahwa huruf ba itu bisa menunjukkan makna sebagian, maka dia telah datang kepada ahli bahasa dengan suatu penjelasan yang tidak mereka ketahui. Ya, ini menunjukkan ya bahwa dalil mereka dalam masalah ini kurang kuat, karena ternyata ahli bahasa mengingkari kaidah yang mereka jadikan sebagai dasar, bahwa huruf ba bisa menunjukkan makna sebagian dan huruf ba di dalam ayat itu menunjukkan makna sebagian. Ketika dasarnya dalam bahasa itu dibatalkan, maka yang ada di atas dasar ini juga menjadi batal. Iya. Kemudian penjelasan mereka atau dalil mereka yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu dan hanya mengusap bagian kepala beliau yang paling depan saja, tidak mengusap imamahnya, maka ini adalah riwayat yang lemah. Ya, ini riwayat yang lemah. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu dan hanya mengusap ya bagian kepala beliau yang paling depan saja. Akan tetapi yang sahih adalah riwayat yang mengatakan bahwa apabila beliau memakai surban, maka beliau mengusap bagian depan kepala beliau, ya. Kemudian beliau mengusap surbannya juga. Taib. Kemudian bagaimana menjawab pendapat yang ketiga yang mengatakan yang diwajibkan untuk mengusap semua kepala hanya laki-laki saja, sedangkan perempuan cukup sebagian? Maka jawabannya adalah tidak adanya dalil yang kuat yang menunjukkan pembedaan antara laki-laki dan wanita dalam masalah ini. Karena bunyi ayatnya, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian semuanya. Ya, usaplah semua bagian kepala kalian, tanpa ada pembedaan antara laki-laki dan wanita di sini. Dan pada asalnya hukum yang berkaitan dengan laki-laki itu juga berlaku untuk perempuan, kecuali ada dalil yang membedakan keduanya. Dan pendapat ini juga ya, pendapat yang mengatakan bahwa mengusap seluruh kepala itulah yang menjadi kewajiban, ini pendapat yang lebih hati-hati ya. Dan dengan pendapat ini kita bisa keluar dari khilafnya para ulama. Kalau kita mengusap seluruh bagian kepala kita, maka tidak ada ulama yang mengatakan wudunya tidak sah. Sehingga dengan pendapat yang seperti ini kita bisa keluar dari khilafnya para ulama, dan itulah yang dianjurkan sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, al-khuruju minal khilafi mustahabbun, bahwa keluar dari khilafnya para ulama itu dianjurkan. Baik. Permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan mengusap dua telinga. Mengusap dua telinga. Mengusap dua telinga ini tidak disebutkan di dalam ayat. Makanya ada khilaf di antara para ulama. Dan sebagian hadis Nabi Muhammad SAW juga tidak menyebutkan mengusap dua telinga.
Sehingga ada yang mewajibkan, ada yang menganjurkan. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Di dalam ayat kata-katanya hanya wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Usaplah oleh kalian seluruh kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian. Di sini tidak disebutkan tentang kedua telinga. Makanya ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa mengusap kedua telinga itu sunnah, tidak wajib, karena tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang menjelaskan tentang wudu. Namun yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, adalah pendapat yang mengatakan bahwa mengusap kedua telinga itu wajib. Karena adanya athar yang sahih dari sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW, di antaranya dari sahabat Ibnu Umar, yang mengatakan al-udhunani minar ra's, bahwa dua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Dua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamsahu biru'usikum, usaplah seluruh kepala kalian, itu menunjukkan wajibnya mengusap dua telinga. Karena dua telinga itu bagian dari kepala. Perintahnya mengusap seluruh kepala, berarti mengusap kedua telinga itu juga diwajibkan. Makanya kalau kita melihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang wudu beliau ketika mengusap kedua telinga beliau mengusapnya bersamaan dengan kepala beliau. Jadi dengan air yang sama beliau mengusap seluruh kepala beliau, ya. Kemudian beliau mengusap kedua telinga beliau. Beliau tidak mengambil air baru, ya. Beliau tidak mengambil air baru. Ini menunjukkan bahwa memang kedua telinga itu dianggap bagian dari kepala. Karena ternyata ketika mengusap menggunakan satu air. Adapun hadis yang menunjukkan atau yang redaksinya al-udhunani minar ra's, maka wallahu a'lam hadisnya lemah, ya. Hadisnya lemah. Yang sahih adalah bahwa itu perkataan sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa itu perkataan dinukil, ya, diantaranya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan perkataan sahabat, ya, itu bisa dijadikan sebagai hujjah, ya, apabila tidak menyelisih perkataan sahabat yang lainnya dan tidak menyelisihi dalil lain yang lebih kuat. Begitu pula perkataan tersebut benar-benar sahih dari sahabat, ya. Ini 3 syarat dalam berdalil dengan perkataan seorang sahabat. Ya, yang pertama harus sahih, dinukil dari sahabat itu. Kemudian yang kedua, tidak ada khilaf di kalangan para sahabat tentang perkataan itu. Dan yang ketiga, perkataan tersebut tidak menyelisih dalil lain yang lebih kuat, ya, seperti hadis atau Al-Quran. Taib. Yang menguatkan, ya, pendapat ini bahwa mengusap kedua telinga itu diwajibkan adalah hadis-hadis yang menjelaskan di dalamnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, beliau mengusap
semua kepalanya dan kedua telinganya marratan wahidah, sekali, ya. Beliau mengusap semua kepala beliau dan kedua telinga beliau sebanyak sekali. Dan penjelasan tentang ini banyak, ya. Diriwayatkan dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan juga dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan juga dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, juga diriwayatkan dari sahabat Rubai' radhiyallahu taala anhu. Imam As-San'ani, ya, dalam kitab beliau Subulus Salam, ya, beliau mengatakan kulluhum muttafiquna ala anna mashahuma ma'ar ra'si marratan wahidah. Para sahabat ini, ya, yang disebutkan tadi, sahabat Ali, sahabat Ibnu Abbas, sahabat Rubai' dan sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum, semuanya sepakat dalam penjelasannya bahwa mengusap dua telinga itu bersama dengan mengusap kepala dan dilakukan satu kali. Maksud dari dilakukan satu kali ini adalah dengan satu air. Jadi mengambil air, ya, untuk diusapkan di kepala dan dua telinga. Kenapa demikian? Karena kalau seseorang mengambil air baru untuk mengusap dua telinganya setelah dia mengambil air untuk mengusap kepalanya, maka tidak bisa dikatakan dengan redaksi yang demikian. Redaksinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu itu beliau mengusap kepala dan dua telinganya sekali. Kepala dan dua telinganya sekali. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengambil airnya sebanyak dua kali, maka tidak bisa dijelaskan dengan redaksi yang seperti ini, ya. Kalaupun ada kemungkinan makna itu, maka kemungkinan makna itu kemungkinan yang lemah, kemungkinan yang jauh. Kemungkinan yang lebih kuat adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang mengambil satu kali air, ya, mengambil air sekali untuk mengusap semua kepala beliau dan kedua telinga beliau. Baik. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, apakah ini berarti kita sama sekali tidak boleh mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga kita? Atau masih ada celah untuk membolehkannya? Maka kita katakan yang lebih afdal, yang lebih baik adalah mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti cara wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengambil air sekali saja untuk mengusap, ya, seluruh bagian kepala dan dua telinga. Tapi apabila, ya, ada orang ingin mengambil air baru untuk mengusap kedua telinganya, maka ini masih dibolehkan. Karena ada dalil, ya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya. Beliau ketika berwudu, dalam athar yang sahih, ya, dari beliau biasa mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga beliau. Sehingga, ya, mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga itu tidak menjadi masalah. Hanya saja yang lebih afdal adalah apa yang dicontohkan
oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, inilah beberapa masalah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita bermanfaat, menjadikan ilmu kita berkah, mudah dan bisa dengan baik kita terapkan dalam kehidupan kita, dan juga bisa kita sebarkan kepada orang lain dengan baik dan mudah juga. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan pagi yang berbahagia ini, masih berkaitan dengan rukun-rukun wudhu. Nah, ikhwatat Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dari Bapak Rian di Jawa Barat. Apakah ada tumak ninah dalam berwudu seperti halnya dalam gerakan sholat? Bagaimana dengan seorang yang mengambil wudu dengan cara yang cepat dan tergesa-gesa dan tidak tenang? Apakah wudunya sah ataukah tidak? Mohon penjelasan dari Ustaz. Syukran. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang unik ya. Tidak pernah saya mendengar pertanyaan seperti ini. Dalam pembahasan masalah wudhu ya, tidak ada penjelasan masalah tumak ninah, karena yang dimaksud dengan tumak ninah adalah tenangnya anggota badan kita saat melakukan sesuatu ya. Dalam sholat ya, pembahasan ini ada. Ketika orang tumak ninah dalam ruku, maksudnya adalah ketika dia ruku ya, dia menenangkan semua anggota tubuhnya ketika dia dalam posisi ruku. Ya, tumaninah itu artinya tenang. Adapun dalam wudu, seseorang bisa tidak tumaninah sama sekali, tapi wudunya tetap sah karena dia selalu bergerak. Ya, sehingga tidak ada tumaninah, tapi wudunya tetap sah. Dan mungkin ya, kebanyakan orang yang berwudu itu tidak bisa tumakninah ya, atau tidak melakukan tumakninah karena dia selalu bergerak ya. Ketika membasuh kedua tangan di awal wudu ya, dia bergerak ya. Mana tumakninahnya di sini? Dia bergerak. Kemudian setelah itu dia bergerak untuk mengambil air, kemudian membasuh wajahnya ya. Ini bergerak lagi. Kemudian setelah itu dia membasuh kedua tangannya, bergerak lagi. Kemudian setelah itu dia mengusap semua kepalanya dan mengusap kedua telinganya, bergerak. Kemudian setelah itu bergerak untuk membasuh kakinya. Ini semuanya gerakan. Tidak ada ya anjuran untuk tumakninah dalam berwudu. Tidak ada anjuran untuk tumakninah dalam berwudu. Sehingga apabila ada orang dia berwudu dengan cara yang cepat, tapi dia memenuhi rukun-rukun wudu tersebut, maka wudunya dianggap sah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih bertanya melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana tata cara berwudu dan mandi wajib di kali atau di pinggir pantai? Sementara biasanya air kali di kampung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci pakaian, mencuci piring, buang air besar dan buang air kecil dan lain sebagainya. Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus karena banyaknya orang yang membutuhkan jawaban dari pertanyaan ini. Iya. Kalau pertanyaannya apakah dibolehkan
mandi wajib, mandi junub, dan berwudu dari air atau dengan air sungai, padahal air sungai tersebut banyak tercampur oleh kotoran-kotoran dan najis-najis, kita katakan boleh. Kenapa? Karena air sungai itu banyak. Karena air sungai itu banyak. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu bisa mensucikan dan dia tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Tidak ada yang bisa menajiskan air. Air itu suci dan bisa mensucikan. Tidak ada yang bisa menajiskan air. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan air di sini adalah air yang jumlahnya banyak. Dan air sungai itu air yang jumlahnya banyak. Dia mengalir terus-menerus. Ya. Sehingga air yang banyak itu, air sungai ini tidak terpengaruh oleh najis yang dimasukkan ke dalamnya. Ada orang, ya mohon maaf, BAB di sungai, ada yang buang air kecil di sungai, ya ada yang mencuci pakaian, ada yang mencuci piring, ya semuanya diarahkan ke sungai. Tapi ya tetap saja sungai tersebut dianggap ya airnya suci karena banyaknya air sungai tersebut. Air yang banyak itu masuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, bahwa sesungguhnya air itu suci dan mensucikan dan tidak ada yang bisa menajiskan air tersebut. Apabila ada yang mengatakan, Ustadz, air yang seperti itu kan tidak baik secara kesehatan. Maka jawabannya adalah kita harus bedakan antara sisi kesehatan dengan sisi syariat. Kita harus bedakan antara sisi kesehatan dengan sisi syariat. Ketika syariat menjelaskan tentang sesuatu, ya, maka itulah yang harus kita ikuti dalam menjelaskan tentang hukumnya. Itulah yang harus kita katakan ketika menjelaskan hukum. Karena hukum syariat itu harus didasarkan pada dalil. Maka apapun yang dikatakan oleh dalil, maka kita sampaikan, kita katakan. Adapun masalah ini tidak sesuai dengan aturan kesehatan, maka itu perkara yang kedua. Sekarang kita sedang membahas wudu di air yang seperti ini sah atau tidak. Kita tidak sedang membahas tentang wudu di air tersebut itu tidak menyehatkan atau akan mempengaruhi kesehatan. Tidak, kita tidak membahas tentang itu. Yang sedang kita bahas adalah bagaimana hukum Allah Subhanahu wa ta'ala pada masalah wudu di air yang demikian. Dan kita temukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan hal tersebut melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, bahwa sesungguhnya air itu suci dan mensucikan dan tidak ada yang bisa menajiskan air tersebut. Ya. Dan sudah saya sebutkan tadi, para ulama memaknai hadis ini untuk air yang banyak kadarnya. Dan tentunya air sungai adalah air yang banyak kadarnya. Dan inilah yang mudah ya bagi masyarakat ya. Jangan
kita hanya melihat di negara kita, bagaimana dengan negara-negara yang sulit mendapatkan air? Mereka tidak mampu untuk membuat sumur di setiap rumah. Kalau di negara kita, alhamdulillah ya, di banyak tempat atau di mayoritas tempat di negara kita, setiap rumah punya sumur. Hal yang seperti ini ya tidak ada pada semua tempat. Kita alhamdulillah ya, di tempat-tempat yang sulit mendapatkan air ada PDAM juga. Belum tentu di negara Afrika atau negara Saudi atau negara lain ya mudah mendapatkan air seperti mudahnya kita mendapatkan air. Dan agama Islam ini agama yang cocok untuk semua tempat. Maka masalah-masalah yang seperti ini ya, jangan dipertentangkan dengan hukum, jangan dipertentangkan dengan hukum kesehatan. Kita sedang membahas sah tidaknya wudu dengan air tersebut. Kalau kita katakan sebaiknya ditinggalkan, ya silahkan. Kalau bisa meninggalkan yang seperti itu, maka silahkan meninggalkannya, ganti dengan yang lebih baik. Air yang kita dapatkan langsung dari sumur, belum digunakan oleh siapapun, itu lebih bersih, itu lebih sehat. Kalau bisa seperti itu, maka itu lebih afdal. Tapi kita sekarang sedang membahas bagaimana dengan air yang ada di sungai yang keadaannya seperti itu. Apakah masih boleh digunakan untuk berwudu atau mandi? Maka jawabannya boleh digunakan untuk wudu dan mandi, dan bisa ia menghilangkan hadath, baik hadath yang kecil maupun hadath yang besar ya. Ini jawaban pertanyaan yang menjadi akhir dari perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa terus berada di atas jalan yang lurus dan sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepadanya, dan juga kita semuanya bisa sabar dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.